Reproduksi tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu reproduksinya dengan cara metagenesis. Metagenesis itu artinya perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin dan secara vegetatif atau secara tidak kawin secara bergiliran. Jadi bergantian reproduksinya secara kawin dan secara tidak kawin. Secara kawin, kemudian dilanjut secara tidak kawin, kemudian kembali secara kawin lagi, kemudian dilanjut secara tidak kawin, begitu seterusnya. Itu namanya metagenesis. Reproduksi secara kawinnya, secara generatifnya, itu dengan cara menghasilkan sel kelamin. Reproduksi secara vegetatifnya dengan cara menghasilkan spora, atau dengan membentuk rizoma. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari itu adalah tumbuhan dalam fase sporofit, artinya fase penghasil spora ini. Jadi sekali lagi, tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari itu adalah tumbuhan paku fase sporofit. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dia berklorofil, kemudian merupakan tumbuhan kormus, maka disebut Kormophyta. Kormus itu artinya sudah punya akar, batang, dan daun yang sejati. Kemudian punya pembuluh pengangkut, punya phloem dan xilem. Kemudian reproduksinya tadi dengan cara metagenesis. Kemudian ciri khasnya ini, sporanya itu ada di permukaan bawah daun. Sporanya ada di bawah permukaan daun dan daunnya yang masih muda ini menggulung. Ini ciri khasnya. Contoh kelompok tumbuhan paku-pakuan ini, silakan dibaca sendiri. Nah, ini ciri khas daripada tumbuhan paku. Daunnya kalau masih muda menggulung seperti ini. Nah, ini menggulung daun mudanya. Ini daun mudanya menggulung. Kemudian ini sporanya ada di permukaan bawah daun. Nah, ini permukaan bagian bawah dari daun. Ini adalah kotak-kotak sporanya yang menggerombol atau istilahnya sorus. Ini jadi kumpulan daripada kotak-kotak spora. Ini macam-macam gambar daripada tumbuhan paku-pakuan. Nah, kita lanjut nih ya. Jadi tadi spora tumbuhan paku itu ada di bagian bawah daun. Ini sporanya ada di dalam sporangium atau kotak spora. Sporangiumnya menggerombol. Gerombolan dari sporangiumnya disebut sorus. Nah, sorus ini dilindungi oleh suatu selaput yang namanya indusium. Daun tumbuhan paku ada dua macam, ada daun fertil dan ada daun steril. Daun fertil itu daun yang menghasilkan spora. Ini sebagai alat reproduksi vegetatifnya. Daun steril atau daun mandul ini daun yang tidak dapat menghasilkan spora. Jadi ini tugasnya khusus untuk fotosintesis. Jadi berarti dapat disimpulkan bahwa daun fertil itu lawannya daun steril. Nah, inilah bagian daripada proses metagenesis pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu mengalami dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit itu adalah fase membentuk gamet atau sel kelamin. Fase sporofit itu adalah fase membentuk spora. Nah, inilah fase yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, urutan metagenesis paku pertama ini, spora jatuh ke tanah, kemudian membentuk protalium. Terus protalium ini membentuk alat kelamin, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium adalah alat kelamin jantan, archegonium adalah alat kelamin betina. Kemudian antheridium menghasilkan sel kelamin jantan, spermatozoid. Archegonium menghasilkan sel kelamin betina, ovum.
Kemudian ovum dibuahi oleh sperma, terjadi fertilisasi menghasilkan sigot. Kemudian sigot tumbuh menjadi tumbuhan paku, terus membentuk kotak spora atau sporangium, kemudian menghasilkan spora. Ya, terus spora ini nanti kalau sudah tua, jatuh lagi ke tanah, tumbuh menjadi protalium dan seterusnya. Nah, dari bagian ini, maka bisa kita ketahui bahwa cara reproduksi paku itu metagenesis, bergilir antara secara kawin dan secara tidak kawin. Ini berarti secara kawin menghasilkan sel kelamin, ini berarti secara tidak kawin menghasilkan spora. Begitu seterusnya. Kita lanjut, sekarang reproduksi pada lumut. Ya, reproduksi pada tumbuhan lumut itu dengan cara metagenesis. Jadi sama dengan paku tadi, tapi nanti bagannya berbeda. Ya, reproduksi secara generatifnya dengan membentuk sel kelamin, reproduksi secara vegetatifnya dengan membentuk spora atau kuncup, atau ada pula yang dengan cara fragmentasi. Nah, lumut itu disebut dengan tumbuhan pionir atau perintis. Ya, tumbuhan pionir. Ini disebabkan karena dia bisa hidup di tempat yang tumbuhan lain tidak bisa hidup. Nanti kalau dia sudah hidup di situ, baru tumbuhan lain bisa hidup. Nah, maka dikatakan perintis. Ya. Inilah ciri-ciri tumbuhan lumut dan kelompoknya. Jadi ciri lumut atau bryophyta berklorofil. Jadi sudah bisa membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis, sama dengan paku tadi. Kemudian tidak berpembuluh. Nah, ini bedanya dengan paku. Kalau paku berpembuluh, ini tidak berpembuluh. Jadi tidak punya phloem dan xilem. Kemudian talus. Nah, talus itu artinya tumbuhan yang belum punya akar, batang, dan daun yang sejati. Kalau paku tadi, kormus, sudah punya akar, batang, dan daun. Tapi kalau lumut, itu talus, belum punya akar, batang, dan daun. Reproduksinya dengan cara metagenesis, ya, sama dengan paku tadi. Nah, ada dua kelompok daripada tumbuhan lumut, yaitu yang pertama lumut hati atau hepatise. Ya, ini bentuknya seperti daun. Contohnya ini. Ya. Nah, ini lumut hati. Gambarnya seperti itu. Ya, kemudian yang kedua lumut daun. Ya, lumut daun atau muski. Ya, ini bentuknya seperti punya daun. Ya, seperti punya daun. Contohnya ini. Ya, itu lumut daun. Ya, seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi seperti punya daun. Ya, seperti punya daun. Padahal itu sebenarnya bukan daun. Ya, ini. Nah, ini. Ya, jadi seperti punya daun. Padahal ini bukan daun. Ya, inilah kelompok yang kedua, lumut daun. Kemudian masih ada kelompok lagi, ya, ini lumut tanduk namanya. Ya, lumut tanduk. Ya, jadi ini lumut tanduk seperti tanduk ini bentuknya. Ya, seperti tanduk. Nah, lumut yang kita lihat sehari-hari itu dalam bentuk gametofit. Ya, ini. Dalam bentuk gametofit. Ya, ini. Kalau paku tadi dalam bentuk sporofit. Ya, ini. Jadi lawannya. Nah, inilah metagenesisnya lumut. Ya, metagenesisnya lumut. Ya. Spora jatuh ke tanah membentuk protonema. Kemudian protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Terus tumbuhan lumut membentuk alat kelamin jantan, antheridium, dan alat kelamin betina, archegonium. Kemudian antheridium menghasilkan spermatozoid, archegonium menghasilkan ovum. Terus terjadi pembuahan antara spermatozoid dengan ovum menghasilkan sigot. Kemudian sigot membentuk sporangium dan menghasilkan spora. Nah, nanti spora akan jatuh lagi ke tanah, menghasilkan protonema, begitu seterusnya. Ya. Ini, maka disebut metagenesis karena reproduksi dengan cara bergiliran antara secara kawin, ini berarti secara kawin dengan menghasilkan sel kelamin, ini berarti secara tidak kawin, vegetatif. Ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya pakai gambar. Ini spora, nanti jatuh ke tanah membentuk protonema,
Ya, ini bentuknya protonema, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Nah ini, tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Ya ini. Kemudian tumbuhan lumut ini yang jantan menghasilkan antheridium, alat kelamin jantan, yang betina menghasilkan telur ovum. Terus sperma dan ovum mengadakan pembuahan, menghasilkan sigot. Ya, ini menghasilkan sigot. Kemudian menghasilkan kotak spora, sporangium, dan menghasilkan spora, begitu seterusnya. Ya. Nah, inilah cara reproduksi paku dan lumut. Besok kita lanjutkan macam-macam teknologi reproduksi.